Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas video berita politik yang jadi perbincangan hangat, dan semoga video-videonya ini bisa mengedukasi kalian, berikan tambahan informasi, dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk masuk ke dalam videonya kali ini. Semangat teruskan perjuangan. Ada gugatan di PT UN. Ada gugatan di PT UN, PDIP minta KPU tunda penetapan Prabowo Gibran. Nggak rela ya. Gagal di PT UN, masih ada PLN, Pertamina, PT KAI, dan FIFA. Sampai di FIFA mereka mau lapor. Nggak nyambung ya politik dengan FIFA. Politik sama FIFA ya. Aduh. PDIP ingatkan Golkar jika kursi ketua DPR diambil, akan ada gerakan massa perlawanan. Token listrik susah ya. Ada ambisi kekuasaan untuk merubah-rubah seperti itu, ya nanti bisa terjadi konflik sosial, bisa berdarah-darah nanti. Sehingga jangan surut sikap dari PD Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar. 2014 kan akhirnya ketua DPR masuk penjara 2 kali persoalan. Ketika itu diambil, terjadi karma power. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran. Tetapi kalau undang-undang terkait hasil pemilu seperti undang-undang MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota, dan kader PD Perjuangan, dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan. Aduh, karena sudah mulai mengancam ya teman-teman ya. Gerakan-gerakan dan dampak kekacauan ya. Itu sebenarnya sangat tidak elok untuk kita lihat bersama-sama ya. Luar biasa. Semakin dipercaya rakyat kalau gitu ya. Oke, bentar. Yang diremehkan berhasil jadi wapres, yang meremehkan gagal lanjut di DPR lagi. Katula. Ayo, campur. Nggak dapat kursi. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Saya sadar betul bahwa umpama di dapil saya kami 2 kursi, 2 periode saya DPR di sini, di dapil DKI Jakarta 2 ini, tadinya 2009 cuma 1 kursi Pak Eriko, saya datang 2014 sebagai aktivis, saya buktikan, saya usahakan bisa 2 kursi, dan 2019 2 kursi tetap. Dan sekarang ya apakah nggak usah banyak bertanya ya. Ya sih. Media, terima kasih pers, saudara, bagian yang sangat penting dari demokrasi. Saudara melihat kita, memantau kita, ya. Kadang-kadang sebetulnya kalian juga meresahkan kita juga, meresahkan pemimpin politik, ya kan? Tapi saya bisa merasakan kalian dengan susah payah nungguin, ya kan? Jadi saya sekali lagi berterima kasih, saudara, bagian penting dari demokrasi. Namun demikian, usai menyampaikan pidato, Prabowo meminta awak media untuk tidak melontarkan pertanyaan kepada dirinya. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina mengimbau Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk berhenti melakukan drama politik. Hasto Silvester lagi mengatakan publik bisa menilai drama politik yang kami menilai dan sudah bosan. Seperti bersikap melankolis hingga menangis dan menggiring opini negatif tentang Presiden Jokowi. Saya menghimbau Pak Hasto, saya pikir sudah cukup drama-drama yang terjadi. Toh masyarakat juga nggak percaya. Nah itu Pak Hasto, wes stop melakukan drama-drama politiknya, stop melakukan melo-melonya, stop nangis-nangisnya, diangkat dulu, stop membuat Bang? cerita-cerita yang membuat opini negatif tentang Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran.
cerita-cerita yang dibuat oleh Pak Hasto itu bohong, itu bualan, dan masyarakat tidak percaya dengan kata-kata Pak Hasto. Setelah ini Pak Hasto mau melakukan drama apa lagi? Drama Pak Hasto wis ndak payu, ndak laku. Mau membuat melankolis lagi, mau membuat nangis-nangis lagi, silahkan nangis gere-gere, mewek-mewek, sampai teriak-teriak, terserah. Masyarakat Indonesia tidak akan percaya dan tidak akan peduli lagi dengan drama melankolisnya Pak Hasto. Masyarakat Indonesia lebih percaya kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Pak Hasto kemana? Ke laut aja. Kasihan deh Pak Hasto. Onglang loy. Aduh, muncul lagi dia. Calon Gubernur DKI 2024 dan 2029, Abah Anies dan Pace Alor. Silakan baku hajar di kolom komentar. Auranya Pace Alor sumpah maghrib banget. Tunggu aku aja, kalian aja baca komentar. Kalau Fritz Alor Boy bagus jadi petugas kebersihan DKI Jakarta, pasti dihapus nih sama TikTok komen kayak gini ya. Pemimpin paling amanah di semua TPU. Di Aceh bisa itu jadi presiden. Anjay, menyala. Menyala Fritz. Untung saya Jawa Barat, soalnya pilihannya berat banget ini. Susah buat nentuin pilihan. Ada kopi gratis ya. Gak boleh rasis seperti itu ya. Kalau dilihat-lihat wakilnya kok kayak pernah lihat di mana ya. Bantu ingat-ingat dong. Aduh, ini kan kocak jadinya. Kan terlalu, ya anak masnya apaan di sini, Fritz Alor Boy ya. Dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi. Jadi bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah, tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar. Kami lebih setuju di dalam 2 periode beliau. Pak Erlangga, hari ini kan Pak Bowo bertemu dengan PKB rencananya pada pukul 1:30. Ini sudah dikomunikasikan ke teman-teman Golkar atau Kim belum? Jadi nanti tentunya ini kan proses silaturahmi. Nah, tentu nanti akan dibahas di dalam. Oke, teman-teman, jadi saya lebih setuju dan lebih senang jika Pak Jokowi ada di Golkar. Karena Partai Golkar ini ya, ketua partainya itu menganggap Pak Jokowi itu mempunyai seorang kader yang luar biasa. Seorang yang pantas untuk dihormati, seorang yang dia sendiri sebagai seorang ketua partai tidak menganggap dia lebih besar dari Pak Jokowi. Makanya dia akan selalu respect dan hormat kepada Pak Jokowi. Berbeda dengan Pak Jokowi di PDIP. Kita sudah melihat bagaimana Pak Jokowi itu benar-benar adalah seorang presiden, tapi tidak dianggap sebagai seorang presiden, hanya dianggap sebagai petugas partai saja. Banyak kan cuplikan-cuplikan video yang bisa kita lihat di sana. Makanya saya lebih senang dan lebih bangga kalau Pak Jokowi pindah partai saja ya. Oi Bapak Prabowo, denger ya kita ngomong ya, denger ya. Kalau seandainya betul-betul terjadi Bapak Prabowo mau mengambil Anies Baswedan jadi kabinet Anda, jangan salahkan kami, pendukungmu, kami akan berpaling ke Anies ya. Kami akan melengsarkan Anda dari presiden ya. Jangan main-main loh. Kami mendukung Anda 100%. Tiba-tiba Anda mau mengambil Anies Baswedan jadi kabinet Anda. Jangan main-main loh. Serentak kami rakyat Indonesia yang mendukungmu nanti akan berpaling menyerang Anda dan akan berpaling menurunkan Anda dari jabatan Anda. Jangan main-main loh. Ini nggak main. Nggak juga kayak gitu. Aduh. Mohon video-video seperti ini jangan memprovokasi para pendukungnya Pak Prabowo ya. Bukan berarti Pak Prabowo merangkul Mas Anies itu tujuan untuk mengajak masuk ke dalam kabinet. Harus pahami dulu teman-teman ya. Tujuan dari Pak Prabowo untuk merangkul, ketemu dengan Anies, ketemu dengan Caimin, ada agar supaya ketika masyarakat yang lagi berpecah di bawah ini ya, masyarakat yang lagi bentrok di bawah karena paham yang berbeda, karena dukungan yang berbeda,
itu ketika melihat para pemimpinnya udah bersatu, udah baikan, udah saling goyang-goyang seperti itu teman-teman ya, itu bisa berpengaruh sangat besar kepada mereka yang lagi berpecah di bawah untuk bersatu, untuk ngapain lagi kita demo-demo, ngapain lagi kita ribut-ribut soal Anies dan bagaimana hal selanjutnya, sedangkan Anies dan Pak Prabowo udah sahabatan lagi. Nah, itu kan tujuan utama, bukan jangan memprovokasi lah seperti itu. Mau mengatakan menurunkan Prabowo dari presiden. Jangan seperti itu. Anda berarti bukan pendukung Pak Prabowo sejati ya. Itu dangkal cara berpikir kalau seperti itu. NKRI ini maju. Dipayungin presiden dong ya. Dipayungin sama Pak Jokowi, kapan lagi? Ya, diteruskan. NKRI ini maju. NKRI ini maju. Pas pampres yang keras ya. Pak, biar aku aja yang pegang. Nggak usah aku aja. Presiden terendah hati dunia so ini. Ya, diteruskan. NKRI ini maju. NKRI ini maju. Pas pampresnya. Pas pampres yang ketir-ketir malahan ya. Pak Jokowi ini orangnya begitu rendah hati sekali teman-teman ya. Saya begitu sangat-sangat cintai Pak Jokowi ini. Orang yang tidak mau merepotkan, bahkan tidak mau merepotkan pas pampres untuk pegang payung saja. Kalau dia pikir dia bisa kok. Saya kok bisa, kenapa harus dipegangin ya. Pemimpin yang memberikan teladan ya. Dan mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Asik. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Bahwa PDIP yang membuat Pak Jokowi jadi presiden ya, itu kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Urusan gue. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Hal yang tak terduga terjadi pada Pilpres 2024. Kekalahan PDIP hampir tidak disangka-sangka. Pemilu sudah dilakukan, suara-suara mulai diperhitungkan. Walaupun ketika seluruh suara belum dihitung, kita bisa lihat bagaimana pasangan Ganjar Mahfud yang diusung PDIP berada jauh dibandingkan kedua pasangan calon presiden lainnya. Kandang-kandang PDIP seperti di Bali, Sumatera Utara, atau bahkan Jawa Tengah, di mana Ganjar pernah menjabat sebagai gubernur sebelumnya, tidak bisa menaikkan suara dari PDIP untuk menduduki posisi pertama. Runtuhnya lumbung-lumbung suara PDIP ini dipengaruhi karena hubungan ketua partai PDIP Megawati dengan Presiden Indonesia Jokowi. Dan melihat dari hasil ini, timbul pertanyaan, sebenarnya daerah-daerah yang menjadi lumbung suara PDIP mendukung PDIP atau Jokowi? Megawati salah langkah. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau hubungan antara Megawati dan Presiden Indonesia Joko Widodo sedang tidak baik-baik saja. Beberapa mengatakan bahwa awal renggang hubungan mereka adalah karena Megawati menghina Jokowi dengan mengatakan kalau Jokowi bukanlah siapa-siapa tanpa PDIP. Namun rasanya bibit perpecahan sudah mulai terlihat di awal 2019 ketika Prabowo diajak masuk ke Kabinet Indonesia Maju oleh Jokowi. Dan benar saja, semakin mendekati Pilpres 2024, Jokowi lebih sering terlihat bersama dengan Prabowo. Walaupun saat itu, Ganjar sudah diumumkan sebagai capres yang diusung PDIP. Menurut politisi PDIP, Adiana Pitulu, keretakan antara Jokowi dan PDIP terjadi ketika PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi menjadi presiden 3 periode. Adian mengatakan, hal ini tidak dilakukan karena mereka tidak ingin mengkhianati konstitusi. Di samping itu, menjelang Pilpres 2024, para kader PDIP diberikan arahan untuk menganggap kalau Jokowi sudah menjadi oposisi. Dan kalaupun kemudian Jokowi mendukung Ganjar Mahfud, ya anggaplah itu hanya sebagai bonus mata. Namun kita tahu, sampai akhir Jokowi tidak melakukan itu. Sikap PDIP terhadap Jokowi bahkan dipertanyakan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Melihat dampak suara yang diperoleh PDIP di pemilu 2024 seakan memperjelas bahwa keretakan antara Megawati dan Jokowi menjadi penyebabnya. Dan ini menjadi sebuah kesalahan bagi partai PDIP karena menganggap bahwa partainya sudah besar, namun lupa siapa yang membesarkannya. Aneh, kenapa PDI Perjuangan tidak pada posisi itu? Kalau saya, menurut saya aneh. Dan ya, anehnya di mana Pak Luhut? Ya kenapa dia tidak mau melakukan program itu? Kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu. Jangan menaifkan itu. Bahwa PDIP yang membuat Pak Jokowi jadi presiden, ya. Tapi Pak Jokowi kan membangun dirinya lagi sendiri, menjadi satu kekuatan tersendiri. Oke teman-teman ya, jadi salah remehkan lawan sebenarnya ya. Pak Jokowi itu orang yang begitu dicintai rakyat. Jadi kemanapun pilihannya ini dia bisa menjadikan seorang untuk menjadi pemimpin asal dengan kode-kode Pak Jokowi ya. Buktinya Pak Prabowo akhirnya terpilih dan Gibran karena masyarakat percaya dan tidak peduli mau dinasti atau tidak. Penting orang seperti Jokowi, orang yang mau untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi ini, memimpin lagi negeri ini. Kalau tidak Jokowi yang memimpin, ya kita cari orang yang akan melanjutkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang akan dijalankan oleh pemimpin sebelumnya. Oke guys ya, thank you so much for watching this video. Berikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you and God bless.